Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini gue mau bahas Suzuki S-Cross, mobil yang laku banget di Eropa di kelas crossover. Dan saking larisnya, mobil ini di sana penjualannya itu ngelebihin penjualan di India dan China, yang notabene negara tempat mobil ini diproduksi pula. Tapi entah kenapa mobil ini sering dipandang sebelah mata di sini. Daripada penasaran, yuk kita test drive. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kamu bisa semakin semangat untuk memberikan konten edukatif dan menarik lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita jalan. Oke, kita udah di dalam Suzuki S-Cross 2016 dan hal pertama yang kita coba itu radius putarnya, karena pada waktu mobil ini diluncurkan, salah satu keunggulan yang dipamerkan oleh Suzuki itu adalah radius putarnya yang lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Sekarang kita coba nih ya. Udah agak mepet kanan. Nah. Oke. Oh, naik rotor dikit, tapi mungkin karena pengaruh dimensi juga yang agak besar ya. Memang dia tidak bisa seunggul hatchback karena dia juga sebuah crossover yang memang dia lebih tinggi dan juga dimensi kabinnya lebih luas, jadi pengaruh ke situ juga. Tapi secara overall ini nggak buruk sama sekali sih untuk radius putarnya, jadi nggak akan nyusahin kalian ketika di jalanan. Nah, sebagai mobil crossover ya, dia sebenarnya saingan di Indonesia sini mungkin sedikit ya. Mungkin kalian bisa lawanin dia sama Yaris Hikers, tapi Yaris Hikers mungkin kalah dimensi. Atau mungkin ke atasnya itu mungkin HR-V. Nah, untuk jika dibandingkan sih fiturnya dia nggak kalah ya. Sebenarnya fiturnya cukup mumpuni. Pertama kita bahas dia ada MID di tengah sini, layar cluster di sini yang full digital. Bisa melihat instant fuel economy, terus average fuel economy, sisa range bensinnya, dan rata-rata kecepatan. Nah, selanjutnya di setir sini kita menemukan tombol-tombol cukup banyak ya, jadi cukup meriah juga di sini. Pertama standar ya, ada pengatur volume dan next sama skip yang buat di radio, pengatur mode juga sama tombol mute. Nah, yang di kanannya dia punya cruise control, dan tentunya di belakang sini ada pedal shift. Jadi mobil ini cukup asik dikendarai buat jarak dekat maupun jarak jauh, ataupun kalau kalian lagi di tol, kalian pengen sensasi manual, itu enak banget bisa mainin pedal shift. Kalau kalian udah terbiasa mobil yang punya ini, kayaknya kalau mobil yang nggak punya tuh ada yang berasa yang kurang gitu. Nah, terus di sini di bawah sini ada tombol Bluetooth phone connection. Ini ciri khas Suzuki ya, mobilnya pasti lengkap dengan ini. Cukup membantu sih, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet mengambil HP lagi kalau udah terkoneksi dengan Bluetooth. Kalian hands-free, tombolnya ada di sini. Berpindah ke tengah, di sini kita dapat layar head unit junction sudah touchscreen tentunya, dan support radio, Bluetooth, iPod, USB, aux, dan lain-lain ya, cukup komplit. Di bawah AC-nya sudah digital dan ada auto climate controlnya juga. Jadi kalau kalian mau cepat adem gitu mobilnya, kalian tinggal pakai itu aja. Nah, ada satu fitur lagi yang nggak kelihatan di sini, yaitu adalah auto rain sensor. Jadi ketika hujan, kalian cukup puter tuas ininya, wipernya ke bagian auto. Jadi kalian tinggal nggak usah ribet-ribet cari yang kecepatan 1, 2, 3 atau yang mana yang pas ya. Jadi kalian tinggal auto aja, dan itu udah menyesuaikan kecepatan dengan intensitas hujan. Dan setahu gue itu nggak ada di HR-V ataupun di Hikers. Jadi itu adalah salah satu keunggulan yang hanya dimiliki mobil ini. Nah, selain fitur-fitur yang tadi gue udah sebutin, mobil ini juga masih ada fitur lainnya seperti auto dimming nih, spion tengah ini. Cuman punya kami udah dipasangin ke aksesoris, tapi itu gampang tinggal copot kalau kalian nggak suka nanti. Dan dia juga selain wipernya yang auto, dia juga headlampnya auto. Nah, ini keren juga nih. Ada tuasnya di sini auto, jadi kalian nggak perlu
lupa gitu matiin lampu mobil, takut akinya shock karena dia udah auto. Nah terus di sini ada electric retract mirror, jadi ya cukup keren lah ya. Jadi pelipatannya dan pengaturan spionnya juga sudah elektrik. Itu tadi fitur kenyamanannya ya, atau penghiburannya lah. Nah sekarang kita berpindah bahas soal fitur keamanan ini, karena di zaman sekarang kita udah mulai sadar ya akan keselamatan, karena memang itu sangat penting untuk mobil. Untuk fitur keselamatannya, mobil ini dilengkapi dengan dual SRS airbag untuk penumpang depan, dan pengereman dia sudah didukung dengan ABS dan EBD. Nah, lalu untuk sebagai sistem keamanan pasifnya, Suzuki melengkapi rangka mobil ini dengan yang mereka sebut sebagai tech body, di mana rangkanya itu sudah diperkuat dari bahan-bahan materialnya ya. Jadi dipercaya mampu meredam benturan dengan lebih baik. Nah, selain itu di bagian sisi-sisi samping mobil ini juga sudah dilengkapi dengan side impact beam. Jadi side impact beam itu dia dikasih lapisan lagi di luar rangka tulang mobilnya, dikasih lapisan lagi yang mampu meredam benturan dengan lebih baik. Nah, lanjut membahas kekedapan kabinetnya sendiri. Mobil ini menurut gua, yang gua denger cukup baik sih. Dia cukup meredam suara dari luar, terutama suara-suara mungkin motor apa itu. Nah sekarang kita lagi ada di samping truk nih. Dari yang gue denger sih suaranya teredam cukup baik ya kalau suara-suara dari luar. Cuman memang kalau suara mesin itu masih agak masuk ke dalam. Tapi kalau suara kendaraan lain yang ada di luar itu cukup teredam dengan baik, dan menurut gue itu bagus untuk mobil ini. Kalau dibandingin dengan HR-V, mungkin dari pengalaman kita di sini, kita nilainya sih 11-12 ya. Tapi yang which is itu sudah cukup baik untuk mobil kelas ini, dan jika kalian mau lebih meredam suara lagi ya tinggal tambahin peredam. Nah, karena kita udah mendekat ke perempatan bundaran, kita tes visibilitas dari mobil ini. Karena pilar A-nya sih sebenarnya gue lihat agak sedikit tebal ya, agak sedikit lebar, tapi dia kasih kaca di sini lumayan bantu sih. Kalau untuk ke belakang sendiri, karena ini kebetulan pakai aksesoris, jadi kaca belakang terlihat lebih kecil dari spion ini. Gue nggak bisa terlalu bicara banyak, tapi sebenarnya nggak ada halangan juga sih sebenarnya. Kalau samping sini kacanya lebar, nggak ada masalah. Ke depan pun luas pandangan, nggak pengaruh apa-apa. Cuman ya ini pilarnya sih agak mengganggu dikit karena dia agak lebar, dan dia bukannya berdiri tegak gitu, jadi agak landai ke belakang dia kan bentuknya. Jadi ketika tadi kalau kalian mau lihat ke serong kiri gitu pas lagi perempatan, itu agak menutupi pandangan ke arah sana. Nah, nyambung dari visibilitas, kita bahas posisi duduk dan keergonomisan mobil ini. Posisi duduk nyaman, dia ada konsol box tengah di sini yang juga bisa berfungsi sebagai tempat bersandar tangan kalian, dan di samping sini juga ada. Dan kebetulan yang di sini sudah soft touch ya. Memang dari bawaan ini sudah soft touch, bawaan yang tengah sini. Cuman yang di sini ditambahkan sama pemilik sebelumnya, jadi kulit warna merah. Dan ini soft touch, jadi nyaman. Posisi duduk oke, enak. Joknya ini enak menurut gue karena joknya tebel, dan dia juga menggenggam badan kalian dengan baik. Tapi joknya tebel ini, joknya empuk juga, enak. Terus posisi berkendaranya dia bisa pengaturannya bisa naik turun, senderan, maju mundur bisa diatur manual, setir, tilt, dan teleskopik. Nah, jadi sudah lengkap. Jadi buat posisi berkendara sendiri nggak ada keluhan sama sekali buat gua, dan buat kalian juga gua rasa nggak ada keluhan, karena ini mobil juga dari segi ini pengaturannya sudah oke banget ya. Kita ketemu lagi dengan speed bump langganan kita yang sangat kasar itu, dan ini dia rasanya. Oke, rasanya kita coba lagi. Sebenarnya kinerja suspensinya enak ya, empuk juga, bisa dibilang meredam dengan baik. Tapi karena kita udah coba banyak ya di YouTube ini, kita coba review banyak mobil. Bisa dibilang dia sebenarnya mirip sama Swift karena mungkin dia sama-sama Suzuki, tapi dibilang sama juga enggak. Kita coba lebih kencang ya gitu. Kalau posisi kecepatan 50, dia kayak Swift, nggak seempuk Swift memang, tapi kalau dibandingkan sama HR-V, gua rasa masih lebih empuk ini dikit. Jadi slightly better than HR-V. Ya,
Gua rasa sih itu dari ininya ya. Dan gua rasa nanti ketika kita coba cari tes kelimbungan kabinnya, gua rasa nggak bakal terlalu limbung sih dengan ini. Tapi gue juga nggak tahu. Jadi lebih baik kita coba aja langsung. Nah, sekarang kita coba kelimbungan mobil ini. Seberapa limbung sih kalau kalian bawanya agak bermanuver gitu ya. Coba, tapi kita tunggu motor lewat dulu karena gue nggak mau kata orang gila. Nah, oke. Coba ya. Dia limbung, enggak dibilang limbung sih enggak ya, cuman surprisingly pengendaliannya itu tajam loh. Jadi kayak direct gitu, kalau kalian setir langsung banting kiri, dia langsung nurut ke kiri, langsung nukik ke kiri gitu. Itu gue nggak terlalu expect ke situ sih, tapi gue berasanya begitu. Tapi limbung banget enggak, karena suspensinya yang tadi ya tuh. Limbung banget sih enggak, tapi kombinasi yang nyaman lah dari karakter suspensi yang tadi dan hasilnya begini, itu menurut gue di desain Suzuki oke buat sebuah mobil crossover yang notabene-nya ini mobil agak tinggi sebenarnya ya. Ground clearance-nya itu 180 atau 185 gitu, gue lupa. Itu cukup tinggi, tapi untuk suspensi sempuk itu dan limbung yang nggak terlalu limbung, itu menurut gue oke sih. Oke, kita udah muter-muter cukup lama. Seperti biasa, kita cari pinggiran dulu. Kita mau lihat seberapa irit mobil ini penggunaan dalam kota. Nah, karena kita ketemu berbagai lampu merah atau macet dikit, kita minggir dulu sebentar. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 12,1 km per liter dari angka di MID layar tengah sini. 12,1. Dibilang irit untuk mobil ini. Irit karena ini mobil mesin 1500 ya. Jadi dia sebenarnya sama kayak hatchback biasa kayak Jazz Yaris, tapi dengan bobot bodi tentunya yang lebih berat. Nah, untuk dapetin angka 12 km per liter ini di dalam kota itu cukup irit, tetap terbilang irit. Berarti kan kalau kalian pakai luar kota itu bisa lebih irit lagi, atau kalian emang tipe pengendara yang eco driving, itu angkanya bisa lebih irit lagi. Karena tipe pengendara gue bukan tipe yang eco driving, jadi buat dapetin angka itu cukup oke. Untuk dapur pacu, Suzuki S-Cross 2016 dibekali mesin yang berkode M15A, berisikan 1500cc DOHC VVT 4 silinder yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 109 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal mencapai 138 Nm pada 4400 rpm. Walaupun ini mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, tenaga yang dihasilkan ternyata naik hingga 9 PS. Di atas kertas, performa mesin yang dihasilkan mobil ini tidaklah buruk. Namun, apakah performa tersebut dapat kita rasakan saat kita pengujian? Kita lihat saja nanti. Kita udah matiin AC, kita iseng aja. Sebenarnya tadi nggak ada planning kesini, tapi kita iseng pengen tahu 0 sampai 100-nya itu berapa. Kita yang cari. Nah, kita coba dulu, tunggu jalanan sepi ya tentunya ya. Karena kita juga ada lokasi di ujung Berung ini, nggak ada yang sini lagi. Oh ya, dia nggak ada mode G-Sport, jadi kita cuma pakai transmisi D ya, gigi D. Nah, oke, sabar. Coba. Oke, udah 70, 80, 90, 100. Jadi ini hasilnya ada di samping sini, kalian bisa lihat sendiri. Gue belum tahu sih dapatnya berapa ya, tapi yang gue rasain tarikan atasnya agak lemot ya. Itu dari 0 ke 60 ke 70 itu masih cepet, tapi pas ke 100-nya itu dari 80 ke 100 tuh agak lemot. Gue nggak tahu, tapi dari yang gue baca-baca sih atau yang gue cari tahu juga, Suzuki bilang mobil ini didesain dengan karakter mesin yang torsinya itu kebagi rata ya, atas tengah bawahnya. Cuman tapi sih yang gue rasain tadi begitu. Tapi ya mobil ini emang bukan buat kenceng-kencengan, jadi ya gak ada masalah. Oke, kita udah di belakang karena kita udah tes semuanya di depan. Kalau di belakang sini yang gua rasain pertama kali, itu nanti kita bahasnya. Pertama kali itu kabinnya lega ya. Dari headroom itu memadai, dari legroom, kalau legroomnya sih ketara banget ya leganya ya.
ketara banget sih neganya. Kaki gue bener-bener bisa selonjoran masuk sini. Nah, kalau legroom sih nggak ada masalah lah. Legroom nggak ada masalah. Cuman kalau bertiga memang di sini dia ada tunnelnya, jadi ada naikan, jadi nggak full datar. Mungkin buat duduk yang tengah agak kurang nyaman kakinya, tapi kalau cuma berdua itu nyaman. Apalagi di tengah sini ada armrestnya, dimana armrest ini sudah dapat cup holder 2 biji. Nah, selain itu di belakang sini sih udah nggak ada apa-apa lagi memang. Ya, joknya sini sudah dilapisin kulit warna merah. Mungkin orang sebelumnya memang suka warna merah karena merah itu racing dan nambahin HP mobilnya juga mungkin. Dan selebihnya memang udah tidak ada apa-apa lagi. Jadi keunggulan dari mobil ini duduk di belakang sini, bantingannya masih berasa. Tadi kita bandingkan ke dalam speed bump itu masih berasa lumayan meredamnya. Dan ya kelegaan kabinnya yang bisa diandalkan dari mobil ini. Karena memang sudah tidak ada apa-apa lagi di sini ya. Nah, kita masuk ke bagian formula fun fact tentang Suzuki S-Cross 2016 ini. Mobil ini seperti yang gue jelasin di awal, mobil ini kan juga ada pabriknya di India karena memang pasar mereka cukup besar di sana. Dan untuk di India itu dia ada opsi mesin 1600 diesel yang menggunakan turbo. Wah, itu sih sebenarnya asik ya kalau masuk Indonesia, karena mengingat di sini kita nggak punya pilihan SUV Jepang terutama yang seukuran ini dengan bermesin diesel. Nah, selain mesinnya diesel, dia juga ada fitur di mana bisa penggeraknya dirubah menjadi 4-wheel drive. Nah, itu keren banget ya. Kalau masuk sini sih pasti harganya mahal banget ya, mengingat tambahan-tambahan mesin dan fitur tersebut. Tapi sebenarnya lumayan menarik sih kalau masuk Indonesia ya. Gimana menurut kalian? Nah, tapi memang ya, ngomongin mereka laku di sana di India, di Eropa juga mereka laku seperti yang gue bilang dari awal. Data penjualan itu gue dapet selama S-Cross ini, model ini dia keluar di Eropa itu udah dari 2013 ya. Pertama di Geneva Auto Show, dan dia dari 2013 hingga 2016 sebelum dia facelift itu dia laku sampai lebih dari 100.000 angkanya deh. Jadi itu udah layak banget disebut mobil laku. Dan sebenarnya nggak heran ya, buat kita perbandingan aja, S-Cross ini 2016 dengan fiturnya yang banyak tadi dan rasa berkendara yang cukup nyaman, ini harganya lebih murah dari HR-V tipe E, HR-V best selling ya. Dan gak cuma HR-V E, HR-V tipe termurah pun yaitu tipe S, dia lebih murah dan jauh murahnya. Itu cukup signifikan dengan perbedaan fitur yang jelas-jelas ini lebih unggul dibanding HR-V S tadi ya. Dan jadi memang sebenarnya mobil ini adalah pilihan yang menarik sih. Cuman entah kenapa ya dipandang sebelah mata di Indonesia. Gua rasa segitu aja, kita balik ke showroom. Dengan ukuran dan ground clearance-nya, menurut kami Suzuki S-Cross adalah mobil yang cocok buat kalian yang mencari mobil harian tanpa harus takut untuk melewati berbagai jenis medan jalan. Kenyamanan yang akan kalian rasakan ketika duduk di dalam mobil ini pun membuat gue semakin yakin mobil ini diciptakan Suzuki tidak hanya untuk menempuh perjalanan dalam kota, melainkan juga untuk perjalanan luar kota. Nah, tentu saja keunggulan S-Cross tidak berhenti sampai di situ, dimana gue merasa fitur-fitur yang disematkan Suzuki ini tidaklah pelit alias fiturnya cukup mumpuni, yang membuat mobil ini sebenarnya layak untuk disandingkan dengan rival-rivalnya. Apalagi mengingat mobil ini memiliki harga yang lebih terjangkau. Jika kalian ada yang tertarik dengan crossover yang satu ini, kalian boleh banget kepoin harga dan paket kreditnya yang ada di Instagram resmi kami, yaitu @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian yang mau test drive juga kalian bisa booking janji terlebih dahulu ya dengan kontak yang tersedia. Nah, buat kalian tertarik sebenarnya ini sangat oke banget. Ini sangat pilihan yang sangat budget, karena seingat gue kalian nggak perlu menyiapkan budget yang terlalu besar untuk membawa pulang mobil ini. Nah, buat kalian tentunya yang ingin melihat mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, atau bisa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, gua rasa segitu dulu friends untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.